Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reisha Revina Putri. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Berdirinya Muhammadiyah bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja, tetapi lahir dari keprihatinan dan mendalam terhadap kondisi umat Islam pada masa penjajahan. Umat Islam saat itu banyak yang tertinggal dalam pendidikan, kemajuan ilmu, pengetahuan, dan pemahaman agama yang masih bercampur dengan adat serta kepercayaan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Melalui gagasan pembaruan dan semangat memurnikan ajaran Islam, itulah Ki Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Faktor berdirinya Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah berdiri pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Didirikan oleh seorang ulama yang sangat visioner, yaitu Ki Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah yang muncul bukan hanya sekedar organisasi dakwah biasa, tetapi lahir dari berbagai faktor yang mendorong dan melatar belakanginya. Faktor-faktor inilah yang menjadi alasan mengapa Ki Haji Ahmad Dahlan merasa perlu mendirikan sebuah gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Dalam video ini kita akan membahas faktor-faktor utama yang melahirkan Muhammadiyah. Faktor yang pertama adalah kondisi pendidikan Islam pada saat itu masih sangat tradisional dan banyak tertinggal. Di abad ke-20, sebagian besar pendidikan agama di Indonesia masih bersifat pesantren. Ilmu agama memang diajarkan, tetapi ilmu pengetahuan umum seperti matematika, sains, ilmu sosial modern belum banyak diajarkan. Banyak masyarakat muslim yang akhirnya tidak mampu mengikuti perkembangan zaman. Ki Haji Ahmad Dahlan melihat bahwa umat Islam akan sulit maju jika pendidikan hanya fokus pada pengetahuan agama tanpa beriringan dengan ilmu pengetahuan. Beliau sadar bahwa Islam tidak menolak ilmu modern, justru Islam mendukung umatnya untuk maju dan berilmu. Karena itu, Muhammadiyah kemudian menggabungkan pendidikan agama dan pendidikan umum dalam satu lembaga. Model pendidikan ini adalah hal baru di masa itu, dan ini menjadi faktor penting berdirinya Muhammadiyah. Faktor yang kedua, pengaruh modernisme Islam dari Timur Tengah. Pada masa itu, dunia Islam sedang mengalami gerakan pembaharuan pemikiran, terutama dari Mesir dan Arab. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Abdullah Jamaluddin Al-Afghani dan Rashid Ridha menyebarkan gagasan bahwa umat Islam harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah secara murni, sekaligus tidak menolak kemajuan ilmu pengetahuan. Ki Haji Ahmad Dahlan pernah belajar di Mekah dan banyak berinteraksi dengan pemikiran tokoh pembaharuan tersebut. Ide modernisme inilah yang menginspirasi Ki Haji Ahmad Dahlan untuk memperbarui cara pikir umat Islam di Indonesia. Jadi Muhammadiyah yang lahir juga karena adanya pengaruh pemikiran pembaharuan Islam internasional. Faktor yang ketiga adalah adanya penyimpangan dan praktik tahayul yang berkembang di masyarakat. Pada masa itu, sebagian umat Islam masih banyak terpengaruh pada ritual-ritual keagamaan yang tidak memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam. Ada tradisi yang dicampur dengan budaya lokal yang kadang justru menjauhkan dari ajaran tauhid. Yang sebenarnya Ki Haji Ahmad Dahlan melihat bahwa perlu ada penambahan dalam cara beragama. Muhammadiyah ingin mengembalikan pemahaman agama ke ajaran Rasulullah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah.
bukankah tradisi yang tidak jelas sumbernya ini membuat Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan tajdid atau gerakan pembaruan dalam pemahaman agama. Faktor yang keempat adalah keadaan sosial masyarakat yang memprihatinkan. Banyak rakyat Indonesia waktu itu hidup miskin, terjajah, dan kurang diperhatikan. Penjajahan Belanda membuat kondisi ekonomi rakyat terpuruk. Muhammadiyah berdiri untuk membantu umat secara nyata. Tidak hanya lewat dakwah, tetapi lewat amal sosial, pelayanan kesehatan panti asuhan, dan gerakan pemberdayaan masyarakat. Inilah mengapa sampai hari ini Muhammadiyah memiliki banyak rumah sakit, panti, dan lembaga sosial. Jadi, faktor sosial kemiskinan dan penjajahan juga ikut mempengaruhi berdirinya Muhammadiyah. Faktor yang kelima adalah tantangan dari misi zending Kristen yang cukup aktif saat itu. Belanda membuka banyak sekolah dan rumah sakit modern. Umat Islam yang ingin belajar modern akhirnya banyak masuk ke sekolah zending. Hal ini mengkhawatirkan para ulama, termasuk Kiai Haji Ahmad Dahlan. Untuk menyeimbangkan keadaan Muhammadiyah, mulai mendirikan sekolah yang modern juga, tetapi berbasis nilai Islam. Jadi, Muhammadiyah hadir untuk membuktikan bahwa umat Islam juga mampu memiliki pendidikan modern yang berkualitas tanpa harus meninggalkan identitas keagamaannya. Dan adalah faktor kepribadian dan visi Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri. Beliau adalah seorang ulama yang sangat terbuka dan cerdas, mau belajar hal-hal baru. Beliau punya kemampuan melihat jauh ke depan dan tidak takut berbeda. Kecerdasan emosional spiritual Kiai Haji Ahmad Dahlan membuatnya mampu menggerakkan Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mampu membimbing pemuda serta mengubah pola pikir umat Islam pada saat itu. Tanpa sosok pemimpin seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, mungkin Muhammadiyah tidak akan lahir dan berkembang seperti sekarang. Faktor yang terakhir adalah perkembangan teknologi dan informasi. Pada awal abad ke-20 pada masa itu mulai terjadi kemajuan komunikasi seperti media cetak, surat kabar, dan majalah Islam yang masuk ke Indonesia, terutama dari Timur Tengah dan Singapura. Lewat media cetak tersebut, ide-ide pembaruan Islam, berita dunia Islam, dan diskusi pemikiran modern. Dari semua faktor yang sudah kita bahas tadi, mulai dari kondisi pendidikan Islam yang masih tradisional, pengaruh modernisme Timur Tengah, kritik terhadap tahayul, dan tradisi kondisi sosial yang miskin, tantangan dari zending Kristen hingga sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan yang visioner, bisa kita lihat bahwa Muhammadiyah bukan berdiri secara tiba-tiba. Muhammadiyah yang lahir karena kebutuhan yang nyata dalam masyarakat. Muhammadiyah yang lahir karena umat membutuhkan pembaharuan. Karena itu, sampai sekarang organisasi Muhammadiyah tetap relevan. Muhammadiyah yang hadir bukan hanya dalam bentuk dakwah, ceramah, tetapi melalui aksi nyata. Sekolah, rumah sakit, universitas, bantuan sosial, pengembangan masyarakat, dan pelayanan kemanusiaan. Ini menunjukkan bahwa agama bukan hanya teori tetapi harus diwujudkan dalam tindakan yang memberi manfaat bagi umat dan bangsa. Melalui gerakan tajdid yang dibawa Kiai Haji Ahmad Dahlan, kita belajar bahwa menjadi muslim berarti harus berpikir maju, berpendidikan dan berilmu, dan memberikan kontribusi. Islam tidak boleh dipahami hanya sebagai ritual, tetapi juga harus menjadi kekuatan yang membangun peradaban. Sekian penyampaian faktor berdirinya Muhammadiyah dari saya, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.